Halo, kali ini kita akan membahas vegetasi indeks ya. Jadi vegetasi indeks ini berhubungan dengan tutupan lahan yang diakibatkan oleh si vegetasi ya, atau seperti kayak tumbuhan atau hal-hal lain yang bisa berfotosintesis seperti itu. Nah, jadi nanti si vegetasi indeks ini berguna untuk melihat seberapa luas gitu tutupan lahan yang jadi tempat vegetasi atau makhluk hidup kayak gitu. Nah, buat vegetasi indeks sendiri ini metodenya banyak. Jadi ada kayak NDVI, NDRE, CP2, LCI, TGI, VARI, PNDVI, GNDVI, MKRI dan lainnya gitu, dan banyak banyak vegetasi indeksnya gitu, metode-metodenya. Dan di sebuah jurnal pun di sini ada RVI, TRVI, terus ada DVI, SAVI, GVI, EPVI, SLAVI dan lainnya gitu. Nah, ini punya rumus atau formulasi masing-masing gitu. Jadi setiap formula atau setiap metode itu punya rumus yang berbeda dengan metode yang lainnya. Nah, jadi di sini nanti kita bakal coba buat pakai NDVI, GNDVI sama IPVI gitu ya. Nah, biasanya buat penentuan indeks vegetasi ini pakai citra-citra yang seperti Landsat 8 atau Landsat 7 atau bisa juga Sentinel 2 gitu ya, 2B biasanya. Nah, hal ini dikarenakan mereka itu punya band atau channel yang sesuai gitu, kayak channel atau band merah, band hijau, atau band near atau near infrared gitu ya. Itu yang jadi bahan gitu ya, bahan untuk membuat vegetasi indeks kayak gitu. Nah, yang pertama kayak GNDVI mungkin. Nah, GNDVI ini menggunakan cahaya tampak hijau gitu ya, cahaya tampak hijau sebagai formulasinya gitu dengan near infrared. Nah, beda dengan NDVI nih, kan ada GNDVI, ada NDVI. Nah, kalau NDVI itu dia pakai yang merah dan near infrared. Terus ada IPVI juga, dia pakai NDVI tambah 1 dikali setengah. Nah, ini nanti hasilnya berbeda-beda gitu. Di sini antara GNDVI, NDVI sama IPVI itu punya regresinya masing-masing gitu. Kalau misal berdasarkan jurnal ini, dia mempunyai nilai regresinya kalau GNDVI itu 0,83, kalau NDVI 0,8, dan kalau IPVI itu 0,8 juga, 0,8022, NDVI 0,804 kayak gitu. Nah, untuk nilai 0,8 sendiri ini cukup bagus gitu. Jadi cukup valid untuk digunakan. Nah, sedangkan yang lain-lain ada DVI gitu 0,5 dan yang lainnya cukup bagus gitu. Di atas 7, di atas 7 lah ya, 0,7. Nah, jadi kita nanti akan menggunakan GNDVI, NDVI dan IPVI. Nah, ini pengaplikasiannya banyak buat tutupan mangrove misal, terus buat tutupan hutan hujan tropis dan lainnya kayak gitu yang berkaitan dengan vegetasi. Nah, tapi di sini sebenarnya ada fungsi-fungsi lain gitu, kayak GNDVI itu dia buat juga water kayak gitu atau buat air. Terus ada juga yang buat nitrogen. Nah, terus buat NDVI di sini dia buat nah ini ya, buat kuantitas ya, kuantitas si forest supply kayak gitu, atau leaf area index kayak gitu.
Nah, di sini kita kan menggunakan Python ya, menggunakan Python. Jadi citra yang di-download itu biasanya citra Landsat atau citra Sentinel. Nah, kan kalau citra Landsat atau Sentinel itu di-download kan nggak dalam satu file gitu. Dia filenya lumayan banyak. Misal Explorer kita downloadnya di sini biasanya. Nah, dia misal ada 8 band atau 11 band. Nah, dia per band gitu. Di apa? Di sediakannya. Nah, nanti biasanya di sini. Kalau kalau download citra Landsat ataupun citra Sentinel kayak gitu. Nah, misal kita ambil daerah Cilacap gitu. Kita random aja. Terus di sini cloud covernya biasanya 30%. Terus dari bulan apa aja gitu kan. Misal dari Januari tanggal 1 sampai Agustus tanggal 1 misal. Terus datasetnya Landsat di Landsat Collection Landsat 8, oke. Terus misal kita juga pilih Sentinel ya. Nanti kita lihat. Kita klik resultnya. Nah, ini datanya kayak gini. Nah, bentukannya kayak gini. Misal kita buka di Windows baru. Nah, ini kalau misal citra Landsat itu harus order dulu. Biasanya dia sekitar 1 minggu baru ada gitu. Nah, kita pakai Sentinel. Kita coba. Nah, misal Sentinel datanya yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, kita lihat di open new window. Nah, dia biasanya bisa langsung download. Cuma datanya gede. Sekitar 699 atau 700 MB ya. Nah, untuk full resolution ini yang geotiff 4,66 MB. Nah, ini penggunaannya berbeda dengan nanti yang bakal kita aplikasikan gitu ya. Nanti kita menggunakan file yang satu-satu. Jadi enggak dalam kesatuan formatnya kayak gitu. Nah, kita close dulu aja. Nah, nanti kita bakal menggunakan EarthPy. Nah, jadi EarthPy ini adalah suatu package ya, atau library atau modul yang membuat kita bisa memanipulasi data-data raster ataupun vektor gitu ya. Nah, si EarthPy ini sangat bergantung sama IO-Pandas dan raster IO gitu. Nah, jadi dia bergantung sama kedua package ini gitu. Dan juga Matplotlib. Tidak lupa Matplotlib ini sangat penting ya, sangat penting buat penggunaan EarthPy ini. Tapi di sini bedanya dengan package yang lain, kita tidak membutuhkan base map ya, tidak butuh base map karena di sini kita langsung menggunakan raster ya, raster. Jadi kalau misal kayak OceanSpy atau misal Veros, MatPy, nah itu kan butuh base map gitu sebagai kayak istilahnya SHP-nya lah, SHP-nya. Jadi kalau misal pakai EarthPy ini nggak perlu base map gitu, karena untuk base map sendiri cukup sulit instalasinya kayak gitu. Nah, di sini package reference misal ini banyak banget fungsi-fungsinya. Jadi bisa kita custom gitu ya, custom sendiri buat project kita sendiri gitu. Nah, buat EarthPy ini juga untuk instalasinya mudah, tinggal pip install EarthPy kayak gitu. Nah, itu udah bisa menggunakan EarthPy kayak gitu. Nah, ini buat referensinya banyak banget ya, per ini ada cabangnya lagi gitu. Nah, ini bisa bisa di
explore sendiri buat EarthPy ini. Ini mulai dari download data sampai pengolahan data gitu. Pengolahan data ada tutorialnya. Nah, ini banyak Maya. Nah, contohnya seperti ini kayak bikin hillshade atau yang lainnya. Ini bisa di-explore sendiri. Nah, jadi buat kali ini kita akan menggunakan data seperti ini. Datanya akan saya perlihatkan. Kita buka dulu. Nah, datanya seperti mana ya? Betul, bentar. Nah, datanya seperti ini. Ini terdiri dari banyak file gitu ya, file yang merupakan perwakilan dari masing-masing band ya. Mau band dari band 1 sampai band 11 kalau saya. Enggak, band 8 atau 11 gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini nanti kita akan satukan gitu dalam Python. Nanti bakal kita olah menjadi NDVI, GNDVI maupun EPVI kayak gitu. Nah, ini kita close dulu. Nah, sekarang kita ke codingannya ya. Di sini kita saya sudah membuat codingannya ya. Kayak gitulah tadi contohnya seperti ini. Ya, hasilnya. Tapi di sini nanti kita bakal jelasin cara membuat ini gitu ya, cara membuat peta-peta seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan library OS ya. OS nanti buat apa ya, directory kayak gitulah. Terus buat globe juga untuk mencari path gitu ya, atau si data-datanya dari directory yang udah ditunjukin kayak gitu. Terus ada numpy atau numpy, ini buat perhitungan biasanya. Terus ada juga matplotlib ya. Ini matplotlib ini untuk visualisasi datanya gitu ya, visualisasi nanti mappingnya kayak gitu. Terus tentunya ada EarthPy-nya sendiri gitu. Jadi EarthPy ini yang akan menjadi apa ya, fasilitas kita lah ya untuk membaca data-data dari raster tadi gitu. Membaca data raster yang kita download ya, kita download dari server. Nah, jadi data yang kita akan download ini otomatis gitu ya, otomatis ngedownload dari server. Kenapa? Karena data yang kalau misal kita download dari Earth Explorer kan dia datanya gede, sekitar berapa tadi, 700 MB ya. Kalau dari sini dia udah bentuknya cropping citra gitu, jadi cuma wilayah kecil doang, wilayah kecil kayak gini. Nah, jadi ukurannya kecil, sekitar 45 MB. Jadi nanti otomatis ngedownload dia, otomatis ngedownload. Nah, jadi get data ini merupakan coding untuk mendownload data gitu dari server kayak gitu. Nah, nama datanya itu Vignet data kayak gitu. Nah, terus nanti OS CH directory-nya ini dari Earth Analytics kayak gitu. Terus untuk sesudah di-download dia akan ada gitu ya di Google Colab ini. Nah, nanti kita panggil gitu. Nah, di sini kita akan coba panggil. Kita pakai apa ya? Buat variabel kita kasih nama dia Lancet Pet gitu. Nah, sama dengan globe, kita pakai yang globe yang ini buat membaca semua petnya gitu, membaca semua pet yang ada dari hasil yang udah kita download. Nah, di sini kita masukin petnya, data Vignet Landsat, terus file ini gitu, file yang sudah kita download. Biasanya kalau misal kita ingin tahu
nama file yang sudah kita download, kita tinggal print data gitu. Nah, dia akan otomatis memperlihatkan apa yang udah kita download gitu. Tetap kita harus ngerunning dulu sih. Nah, tapi datanya nanti bentukannya kayak gini, nama datanya gitu. Tapi kalau misal teman-teman mau mendownload dari Explorer, itu boleh juga gitu. Nah, data ini merupakan data 2016-2017 kayak gitu. Nah, lanjut di sini Lancet Path Sort gitu. Kita mau mensortir dia dari data-data yang udah ada di Landsat ini kayak gitu. Nah, terus di sini kita mau menggabungkan si data-data tadi menjadi satu gitu, menjadi satu buah data kayak gitu. Dan sini kita pakai dua buah variabel, jadi arr underscore st dan meta di sini. Di sini kita gunakan fungsi dari si Earth Explorer tadi itu, yaitu fungsinya stack atau stack. Nah, ini buat convert a list of raster paths into a raster stack nanti di array gitu. Jadi kita bakal menyatukan si data-data tadi itu menjadi sebuah array gitu ya. Nah, di sini yang akan kita satukan adalah Lancet path-nya. Terus kalau misal dia tuh gak ada datanya, alias dia tuh kan kalau misal di Lancet dia bentukannya miring ya, nggak kotak yang yang benar-benar kotak gitu, tapi miring gitu, kotak yang miring. Nah, pasti nanti bakal ada data yang hilang gitu, misal kayak laut atau misal apa gitu. Nah, ini nanti dikasih nilainya minus 9999. Ini merupakan nilai kalau misal no data di Lancet 8 kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke rumus gitu. Karena di sini kita udah menyatukan si citra Lancetnya, tinggal kita masuk ke rumus gitu. Nah, kan kalau Lancet itu bentar nih, kita Lancet 8 bandnya. Nah, terdiri dari sekitar 10 band lah ya, 11 band. Nah, ada band 1 ultra blue, ada band 2 biru, band 3 hijau, band 4 merah, band 5 itu infrared dekat, ada band 6 shortwave infrared, ada band 7 sampai band 11 gitu ya. Nah, di sini kita kan tadi sudah menyatukan si Lancet path ini menjadi suatu variabel gitu. Nah, namanya arrst gitu. Arrst. Nah, sekarang kita coba panggil gitu. Arrst itu terdiri dari 11 band tadi ya, dari band ultra blue sampai thermal infrared. Nah, kita kalau misal kita mau panggil si salah satu band, caranya kayak gini. arrst 4 gitu. Berarti ini yang dipanggil adalah band 5. Kenapa band 5? Karena kembali lagi pada konsep Python, urutan pertama dari perhitungan Python adalah 0 kan. Jadi band 1 ini adalah 0, band 2 ini adalah 1, band 11 ini adalah 10 gitu. Jadi band 11 itu kalau misal ditulis di Python dia 10. Kalau misal band 1 dia 0 kayak gitu. Nah, balik lagi ke rumus IPVI ya. Kita pakai yang IPVI terlebih dahulu. Itu adalah setengah dari NDVI ditambah 1 ya. Setengah NDVI ditambah 1. Nah, kita lihat NDVI rumusnya. Rumus NDVI adalah tadi near dikurangi red, near ditambah red ya. Near itu bandnya berapa? Near itu dia band 5, berarti harusnya band 4 ya. Jadi di sini arrst 4 alias band 4 dikurangi band red ya, band merah itu 4, berarti 3. Nah, arrst 3. Jadi band 5 dikurangi band 4 dibagi band 4 ditambah band 5 ditambah band 4 kayak gitu. Nah, ini NDVI. Nah, kalau misalkan di APVI tinggal si band yang ini ditambah 1 dikali 0,5 atau setengah, itu APVI. Terus buat GNDVI, karena yang diganti itu band merahnya jadi band hijau,
dia pakainya nanti band hijau. Band hijau itu dia band 3, alias kalau misalnya di Python band 3 itu band 2 kayak gitu, karena perhitungan Python berawal dari 0 bukan 1. Nah jadi GNDVI nya itu ARRST4 dikurangi ARRST2 dibagi ARRST4 ditambah ARRST2. Nah jadi GNDVI, jadi di sini tuh dia near dikurangi green dibagi near ditambah green ya. Kalau NDVI near dikurangnya red dibagi near ditambah red. Kalau PVI 0,5 dikali NDVI ya, NDVI ini ditambah 1 kayak gitu. Nah sekarang kita buat suatu suatu judul lah ya, judul biar kita tinggal masukin ke sininya agak panjang. Nah jadi kita kasih judul title buat APVI nya Landsat 8 namanya, NDVI sama GNDVI kayak gitu. Terus tinggal kita plot dari sini, tinggal kita plot. Jadi kita gunakan si earthpy lagi, ap plot bands ya. Jadi kita bakal memplot si bandnya gitu, bandnya. Yang pertama kita plot IPVI ya. Nah, CMap tuh di sini buat color map alias pewarnaan si mappingnya. Di sini pakai seismic. Nah, tapi CMap di sini banyak macamnya gitu, banyak macamnya. Tinggal dipilih aja yang bagus yang mana. Karena di sini saya pakainya ya yang yang agak kontras antara yang ada vegetasi dan enggaknya, saya pakai seismic gitu. Nah, tapi banyak di sini ada buat sequential yang terdiri dari viridis, plasma, inferno, magma, sividis dan lainnya gitu, sequential 2, diverging, cyclic dan lain-lain lah ya. Ini tinggal pakai aja, misalnya GIS, Stern, Terrain, Ocean, Prism, Flag dan lain-lain gitu ya. Ini banyak banget, tinggal ya bisa teman-teman cobain lah ya, bisa coba satu-satu dari sini gitu. Nah ini nih, kalau misal mau cari choosing color maps in Matplotlib ya. Nah kita pakai seismic. Nah callsnya 1, terus titlenya pakai title SPI gitu. Nah terus kita buat plotting buat si NDVI nya sama, tinggal ganti NDVI nya doang. Terus buat GNDVI juga sama gitu ya, hasilnya kayak gini. Nah terus kita coba running nih, ya hasilnya bakal kayak gini, menampilkan sesuai dengan hasil perhitungan tadi gitu. Nah buat FPVI dia kayak gini bentukannya, dia lebih terang gitu, lebih nyala merahnya ya, lebih nyala. Artinya dia vegetasinya kalau misalnya merah nyala dia tuh rapat gitu, vegetasinya banyak gitu. Nah sedangkan yang biru-biru ini dia rendah. Nah biasanya yang biru kecil gini itu ada awan gitu ya, di sini ada awan. Nah awan di sini biasanya ke bawah kayak gitu. Nah sebenarnya kita bisa kayak menghilangkan si awan ini, tapi bukan menghilangkan sih, lebih ke mengganti warna gitu, misal jadi putih atau apa. Nah terus buat NDVI dia kayak gini, dia lebih pudar warnanya daripada si FPVI gitu. Misal lihat warna merah di sini lebih nyala kan, kalau misalnya di sini dia lebih pudar. Nah kayak gitu. Nah di sini lebih pudar lagi pakai GNDVI. Nah artinya apa lebih pudar? Nah dia tingkat sensitivitasnya kan berbeda-beda, fungsinya juga berbeda-beda. Nah kalau misalnya GNDVI kan tadi buat fotosintesis. Nah berarti fotosintesis di sini tuh lebih tinggi gitu dibanding yang lainnya. Ini buat NDVI, ini buat APVI gitu. Nah kita coba ganti CMap-nya ya, atau color maps-nya. Misal pakai spektral deh, spektral.
coba running. Nah, dia seperti ini. Dia hijaunya lebih terang ya, bukan terang ya, lebih lebih kental gitu ya, lebih kental. Di sini lebih pudar, ini lebih pudar lagi gitu. Nah, bentukannya kayak gini. Ini semakin merah itu semakin vegetasinya tidak ada. Nah, kita coba lagi buat CMF-nya pakai apa ya? Kita coba pakai CVDIS deh. Saya juga belum pernah pakai CVDIS nih. Kita coba aja. Nah, bentuknya kayak gini ya. Kurang bagus buat vegetasi. Kita coba lagi, cari yang mungkin dari sini aja. Nah, dari sini. BWR, kita coba BWR. Sebetulnya penamaan ini ada maksud tersendiri gitu. Enggak semata-mata dia dikasih nama kayak gitu. Kita coba. Nah, dia kayak gini ya. Warnanya hampir sama kayak yang tadi, cuma lebih pucat ya, lebih pucat daripada yang seismik tadi ya. Atau mungkin kita pakai yang twilight. Kita coba. Nah, lebih seram ya, lebih seram. Cuma nggak cocok buat vegetasi. Nah, kita pakai yang tadi aja, apa, seismik ya. Nah, buat apa ya, buat instalasi apa namanya tuh, EarthPy itu tinggal pip install EarthPy gitu. Nah, di sini aku pakai Google Colab ya. Google Colab tinggal masuk aja Google Colab. Jadi tinggal di running aja. Ini udah langsung ke download gitu. Tinggal nanti tinggal dipakai gitu. Tinggal pakai library ini. Nah, buat pengembangan apa ya, visualisasi data-data Landsat kayak gini, ini banyak sebetulnya. Kita bisa menggunakan kayak JIR atau infrared kayak gitu, itu banyak banget gitu secara 3D. Nah, itu bisa tinggal teman-teman explore lebih jauh lagi gitu. Ini dasar-dasarnya doang buat vegetasi index gitu. Vegetasi index menggunakan infrared percentage vegetation index, terus normalized difference vegetation index, dan yang GNDVI kayak gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh gitu ya, contoh dalam pengaplikasian RSGIS gitu. RSGIS menggunakan Python. Di sini kita menggunakan data Landsat, atau bisa juga kita bisa menggunakan data apa ya namanya tuh, Sentinel. Nah, kalau Sentinel nanti beda lagi pengaplikasiannya. Kan dia biasanya bentukan Sentinel tuh dia satu file gitu ya, satu file yang terdiri dari banyak band. Udah otomatis dia di stack gitu. Nah, jadi dia nggak butuhkan menstack lagi gitu. Nah, dia ada caranya tersendiri. Bahkan S3 juga menyediakan gitu cara-cara untuk mengambil bandnya per band gitu. Misal Landsat 5,3,2, artinya yang diambil adalah band 5,3,2 kayak gitu. Nah, itu ada juga kayak gitu. Nah, tinggal teman-teman cari aja gitu yang menggunakan metode berbeda. Nah, untuk EarthPy sendiri metodenya kayak gini. Jadi harus di stack dulu kalau misal pakai Landsat. Kalau misal pakai Sentinel itu metodenya beda kayak gitu. Nah, kalau misal pakai Sentinel kita gak butuh nge-stack ya. Kita gak butuh nge-stack. Misal kita langsung Sentinel sama dengan datanya apa, datanya apa,
tinggal masukin ke sini gitu. Tinggal masukin ke sini berarti ini lewat gitu, ini lewat, tinggal masukin variabel baru, datanya apa, datanya misal LC08 bla 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 kayak gitu. Nah, tinggal kita masukin ke rumus yang ini kayak gitu. Nah ini rumusnya macam-macam ya, nggak cuma 3 ini tapi macam-macam, tergantung penggunaan. Oke, jadi ini cara-cara untuk buat membuat vegetasi indeks ya, vegetasi indeks. Oke, mungkin sekian. Kalau misal ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.